Nah, kita di sini di Gumulong Farm mau pemberian atau mau aplikasi untuk pupuk foliar, yaitu untuk pupuk mikro dan makro sekunder. Nah, kita lihat sini nih, tuh. Ini kan udah nggak ada endapan. Bersih. Nah, artinya ini sudah larut sempurna. Di samping kita memperhitungkan arah angin untuk penyemprotan pestisida ini juga kita harus penerapan 4T ya. Apa tuh Kang 4T? Nah, 4T itu kan ada biasanya orang yang memaksakan ketika cuaca mendung dilakukan penyemprotan. Betul, karena mungkin udah dalam hitungannya 2 minggu, jadi udah waktunya, jadi harus dilaksanakan. Padahal tetap kita harus ikutin kondisi yang ada. Betul, malah buang-buang biaya kalau menurut saya. Nah, ini dia Kang Asepnya. Halo Kang Asep, assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Mbak Anis. Nah, Adi, tadi aku lihat Adi lagi penyemprotan. Oh iya, sekarang juga sekarang mau bikin obatnya. Oh, kita lagi mau mulai bikin peracikannya. Ya. Cairannya. Ini Nah, aku penasaran Kang. Jadi penyemprotan itu sebenarnya gunanya untuk apa sih Kang? pertama yaitu untuk pengendalian hama dan penyakit. Itu untuk semua jenis pohon. Semua jenis pohon sama. Cairannya sama atau beda? Beda-beda. Oh, Untuk durian, alpukat sama lengkeng itu beda-beda. Oh, jambu kristal pun beda. Jambu Beda. kristal disemprot juga nggak sih Kang? Disemprot itu wajib. Oke. Dan kalau misalnya penyemprotan itu biasanya dilakukannya berapa minggu sekali atau gimana? Kita di sini intervalnya 10 sampai 14 hari sekali. Oke. Untuk di sini. Nah, aku penasaran sama cairan-cairan ini. Nah, ini Boleh dijelasin? ini kebetulan ada anak SMK lagi PKL di sini, nah, sekalian ngebantu di sini di kebun. Alhamdulillah nih. Sekalian belajar ya? Iya, sekalian belajar. Iya. Nih, ini lagi belajar untuk meracik ngeracik obat atau pestisida. Nah, yang pertama tadi kan yang kita masukkan ini, kita nih ada perekatnya nih. Kita masukkan dulu perekat. Setelah masuk perekat, kita masuk yang tepung dulu. Nah, ini fungisida nih. Nah, kita larutkan lagi supaya dia larut. Setelah fungisida masuk, baru kita masuk yang cair. Yang cair itu masih apa? Masih ini insektisida. Insektisida. Betul. Jadi ada fungisida, insektisida, Iya, sama perekat. sama Nah, perekat. kita juga di sini ngasih pupuk melalui penyemprotan ya, foliar. Nah, tapi kita nanti pengadukannya dipisahkan dari ini pestisida. Jadi pupuk sendiri, pestisida sendiri. Tapi nantinya menyatu dalam satu tong. Oh gitu. Jadi Ya. kalau dalam peracikannya dipisahkan penyampurannya, tapi sebenarnya nantinya akan disatukan juga. Disatukan juga, iya. Oke. Supaya dia tidak mengendap. Oke. Supaya dia tercampurnya merata. Jadi kan penyemprotan kan ada 2 cara ya, pemberian pupuk ada 2 cara. Bisa kita foliar melalui daun, bisa ditabur di bawah. Gitu. Jadi di samping kita ditabur di bawah, kita main di foliar juga. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya penyemprotan yang untuk pupuk-pupuk juga. Iya, Gitu. betul. Berarti kalau pupuk mah dengan yang pestisida fungisida ini dipisah dong ya? Ya. Betul. dari situ. Pengadukannya dipisah supaya tidak ada pengendapan. Tapi sebenarnya pemberiannya disatukan. Disatukan dalam satu drum. Jadi Nah. waktu itu kan Anis pernah bikin short Kang, terus Ya. ada yang komen dari sobat Gumulong katanya lebih baik itu semua tuh dipisahkan jadi sendiri-sendiri katanya gitu. Jadi kalau misalnya lagi nyemprot yang ini dipisahkan dengan penyemprotan obat yang lain itu gimana Kang kira-kira Kang? Sebenarnya sama aja ya. Oh gitu. Intinya penggunaannya. Yang penting kelarutannya itu harus sempurna. Oh baik. Nah, itu intinya. Jadi sobat Gumulong itu ada yang bilang tuh katanya takutnya penggunaannya itu tidak maksimal katanya gitu. Iya, Kalau pengen betul. lebih maksimal dipisahkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun mau dipisahkan nggak apa-apa juga ya. Itu. Sebenarnya ada beberapa pupuk yang tidak boleh dicampur dengan pestisida. Oh itu. Seperti itu. Iya. Nanti kerjanya tidak maksimal si Oke. pupuknya. Tapi kalau misalnya pupuk-pupuk yang aman untuk dicampurkan pestisida berarti aman juga ya. Iya. Yang penting
dalam pembuatan larutannya. Betul. Sama yang penting kegunaannya itu, Bu. Jadi kita harus tahu kegunaan pupuknya seperti apa. Jadi dia boleh tidak dicampur sama pestisida. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan Sekarang setelah ini. udah diaduk dan merata, kita masukkan ke air drum. Nah, kita pemberian airnya setengah drum dulu ya. Ini air biasa. Air biasa. Nah, setelah pestisida masuk, kita aduk lagi di dalam tong. Nah, aduk lagi. Setelah pestisida masuk, kita nyampur yang nutrisinya. Oke. Gitu. Nanti kita disatukan dalam satu drum ini, yang 200 liter ya. Ya. Drum yang 200 liter. Kita penyemprotan berarti kalau bisa dirata-ratakan kita 2 minggu sekali lah ya. 2 minggu sekali. Itu semua tanaman 2 minggu sekali atau ada yang sering atau bahkan yang penyemprotannya jarang? Di sini itu tergantung dari intensitas serangan ya. Oh. Apabila serangannya emang benar-benar besar, sebisa mungkin seminggu sekali. Oh gitu. Jadi dirapatkan untuk penyemprotannya. Kita ngelihat kondisi tanamannya sama serangan hama. Nah ini apa nih Kang? Nah ini sekarang mau peracikan pupuk ini ya, untuk foliar. Oh iya. Langsung ke pupuk, nggak usah pakai ini deh. Tadi pupuk rata udah. Enggak, langsung ke pupuk aja. Nah kita di sini di Gumulong Farm mau pemberian atau mau aplikasi untuk pupuk foliar, yaitu untuk pupuk mikro dan ini makro sekunder. Oke. Itu 4 sendok. 4. Ya, atau kurang lebih 30-40 gram untuk 200 liter air ya. Nah, terus Vitaflex 4 sendok. Itu kita kan buat cairan di 200 liter air ya Kang? Betul. Itu untuk berapa pohon kalau duren? Kalau untuk duren di sini 200 liter itu kurang lebih 13 sampai 15 pohon. 13 sampai 15 Betul. pohon. Karena besar-besar durian kita udah yang Udah tinggi-tinggi. lumayan lebar ininya, panjang apa kanopinya. Kita itu udah ada yang 3 meter sampai 4 meter. Oke, iya jadi itu lumayan. Udah lumayan lebar lah. Kalau jambu kristal mungkin kita bisa untuk banyak ya 200 liter itu. Sangat banyak untuk puluhan pohon kalau untuk jambu kristal. Nah ini kita diaduk dulu sampai merata, sampai benar-benar tidak ada gumpalan atau tidak ada endapan. Nah biar nanti masuk drum itu tercampur rata. Tapi sejauh ini pemberian penyemprotan dengan bahan-bahan yang ini ke hasil tanaman kita luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, kita tunggu tercampur rata. Nah ini udah tercampur rata, baru kita masukkan. Ini airnya ada lagi nggak, Dek? Oh, nah ini larutan pupuknya. Nah kita lihat sini nih tuh, ini kan udah nggak ada endapan. Betul. Oh iya, Bersih. bersih. Nah artinya ini sudah larut sempurna. Nah ini dia sobat, jadi buat yang masih hasil tanamannya mungkin kurang, mungkin tahapannya yang kurang tepat. Iya, udah tinggal dicampur, kita penuhi airnya sampai full, lalu kita aplikasikan ke tanaman. Oke, luar Nah di sini kita juga menggunakan mesin steam ya, supaya tekanannya lebih mantap. menggunakan selang yang sangat panjang berarti ya. Betul, selang Sansin ya. Lahan kita kan ini ya. Nah, ini dia selang-selangnya. Ini air dari air dalam tanah ya, atau kita di sini ngebor. Iya. Ke
kenceng tarikannya juga. Ini langsung bisa. Siap. Wih. Ya, jangan lupa untuk pakai masker ya Kang ya. Oh, wajib. Untuk keselamatan. Kang, ini kan kita bersebelahan dengan kandang umbaran. Ya. Jadi ketika sedang penyemprotan kayak gini, umbaran masih boleh diberlakukan atau Oh, tidak, nggak boleh. Itu bahaya buat kambing. Jadi, Pokoknya sebisa mungkin ketika ada penyemprotan, kambing masuk dulu ke kandang semua. oke. Terus besokannya atau berapa hari ke depan boleh atau tahan dulu? Minimal 3 hari. Minimal 3 hari setelah penyemprotan. Iya, baru kambing bisa diumbarin lagi. Oke. Takutnya kan ada pengendapan di rumput, pengendapan apa namanya cairan pestisidanya di rumput. Nanti takutnya dimakan sama kambing, itu kan masuk ke pencernaan kambing, bahaya nanti. Oke. Berarti tahan dulu sampai minimal 3 hari. Iya, kecuali kita penggunaannya pupuk organik cair ya. Kalau pupuk organik cair, walaupun kena rumput dari makan kambing, itu lebih bagus. Itu aman. Ya, Kita aman. Pernah nggak coba pupuk organik? Oh, pernah. Pernah. Oke. Kita penyemprotan rata ya ke seluruh bagian tanaman. Berarti yang sedang berbuah juga bisa disemprot tapi dengan cairan yang berbeda ya Kang? Iya. Penyemprotan wajib kalau untuk yang berbuah. Nah, ini juga penyemprotan ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, arah mata angin ya. Kita tidak boleh berlawanan arah mata angin. Misalnya nyemprot arah mata angin ke arah barat, kita posisinya jangan di berlawanan, tapi harus arah dengan mata angin. Kenapa? Oh. Supaya cairan itu tidak ke kita. Itu kan Gitu. sangat bahaya. Jadi memang harus diperhatikan juga untuk hal itu. Betul, sangat-sangat harus diperhatikan karena ini kan kita bermain dengan bahan kimia. Nah, iya. Yang dimana bahan kimia itu kalau udah masuk ke dalam tubuh itu kan bahaya ya. Betul. Di samping kita memperhitungkan arah angin untuk penyemprotan pestisida ini juga kita harus penerapan 4T ya. Apa tuh Kang Pate? Nah, 4T itu tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis, dan tepat waktu. Ah, itu Itu. harus tepat semuanya tuh. Harus benar, harus diperhitungkan itu harus diterapkan dalam penyemprotan pestisida. Betul. Karena percuma juga kita sering nyemprot tapi tidak tepat sasaran, Betul. tidak tepat jenisnya. Nanti Betul. percuma. Betul. Kayak misalnya kita tepat sasaran, kita harus memperhitungkan, kita harus sebisa mungkin keliling dulu hama apa sih yang menyerang. Nah, begitu. Jadi kita mengetahui, oh ketika hama ini menyerang, obatnya ini. Jangan itu. hamanya menyerang ini, lalu obatnya yang lain, itu kan tidak tepat sasaran, tidak tepat jenis seperti itu. Dan waktu juga harus diperhitungkan ya. Waktu untuk penyemprotan pestisida itu harus benar-benar diperhitungkan, pokoknya. Sebisa mungkin, yaitu yang tadi sudah dibahas, di antara jam 6 atau jam 7 sampai jam 10, itu batas maksimal penyemprotan. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat jenis. Tepat jenis. Nah, tepat jenis itu jenis apa aja yang harus digunakan. Nah, jenis pestisida apa aja yang harus digunakan. Karena berbeda ya Kang ya. Betul, Tiap sangat-sangat tanaman berbeda. Bahkan tanaman yang sedang vegetatif dan generatif pun beda. Betul. Nah, dan terakhir itu tepat dosis. Betul. Nah, dosis itu sangat-sangat krusial. Jangan terlalu over dalam pemberian pestisida yang nanti dampaknya akan negatif pada tanaman. Walaupun pestisida ini Betul. untuk kita treatment ke tanaman, tapi kalau overdosis juga tetap tidak Betul. baik ya. Di samping dampak negatif kepada tanaman, dampak negatif juga kepada hama.
nanti si hama itu bisa kebal. Wah, Di saat hama udah kebal, sangat-sangat sulit untuk nanti menyembuhkannya lagi. oh gitu. Seperti itu. Wah, Ya. Jadi benar-benar dosis itu harus benar-benar diperhatikan. Itu 4 ya. 4T. Jangan sampai- Itu harus ya harus dipegang setiap kali kita penyemprotan. Siap. Oke. Nah, idealnya penyemprotan tanaman kalau bisa pokoknya dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Di atas itu tidak direkomendasikan. Dengan alasan Karena kita ini kan main di foliar, di mana stomata apabila di atas jam 10 sampai jam 2, jam 3 itu stomata tertutup, sehingga nanti apabila kita dilakukan penyemprotan di atas jam 10 dan di mana stomata tertutup, cairan obatnya itu tidak terserap oleh tanaman. oh, Gitu. baik. Ini juga kita penyemprotan ngelihat cuaca ya, kondisi cuaca. Dimana kalau misalnya emang kondisi mendung, kita tidak dilakukan penyemprotan. Oh gitu. Ya, Karena kenapa, Kang? karena kenapa? Dimana cuaca mendung, stomata tidak terbuka. Oh. Itu, iya. Kalau misalnya stomata tidak terbuka, penyerapan cairan pestisida itu tidak akan maksimal. Berarti penyemprotan ini tetap membutuhkan cahaya matahari Betul. demi stomatanya itu ya. Betul. Oke. Supaya tidak membuang-buang ini biaya. Oke. Berarti kalau misalnya lagi musim hujan gimana tuh, Kang? Kita ngeliat kondisi cuaca pokoknya. Oh, Kalau emang cuaca tidak mendung, ada matahari keluar, boleh. kita bisa. Secepat mungkin dilakukan. Iya, berarti. Oke, betul. sebelum akhirnya mendung lagi. Betul. Oke. Tuh kan ada biasanya orang yang memaksakan ketika cuaca mendung dilakukan penyemprotan. Betul, karena mungkin udah dalam hitungannya 2 minggu, jadi udah waktunya Iya, nih, jadi harus betul. dilaksanakan. Padahal tetap kita harus ngikutin kondisi yang ada. Betul, malah buang-buang biaya kalau menurut Oh, saya. karena akhirnya tidak masuk juga Iya, ya. tidak maksimal untuk penyerapannya. Oke Kang, terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Itu luar biasa pengalamannya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk sobat Gumolong. Amin, amin. Terima kasih banyak Amin. Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.